Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui online. Dan Pak Ade di sini akan menyampaikan materi imtak. Dan pada kesempatan hari ini materi imtak untuk kelas 1 dengan tema Aku Cinta Al-Quran dan subtemanya Lafal huruf hijaiyah dan harokatnya. Baiklah teman-teman, untuk lebih memanfaatkan waktu, teman-teman silahkan simak paparan dari Pak Ade yang berhubungan dengan subtema yang telah disebutkan di atas. Baik teman-teman semuanya, huruf Al-Quran itu ditulis dengan huruf Arab, disebut juga huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tulisannya begini ya teman-teman. Huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini terdiri dari 29 macam. Huruf hijaiyah terdiri dari 29 macam atau 29 jenis. Nah, sebagaimana teman-teman telah ketahui bahwa huruf hijaiyah itu dimulai dengan huruf alif, kemudian ba, ta, sa, dan seterusnya sampai huruf ya. Nah, itu jumlahnya ada 29 dan tentu saja teman-teman semua harus hafal huruf-huruf ini satu demi satu, karena huruf-huruf hijaiyah ini merupakan modal utama untuk kita bisa membaca huruf Arab ataupun huruf-huruf yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik teman-teman semuanya, di samping huruf hijaiyah itu juga dalam tulisan huruf Arab ataupun di dalam Al-Quran ada juga yang namanya harokat, baik itu harokat fathah, harokat kasroh, harokat domah, dan harokat sukun. Nah, tetapi terlebih dahulu Pak Ade akan menjelaskan tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang pertama adalah huruf alif. Nah, ini dibacanya alif, bukan a, tapi alif ya. Ini bukan a, tetapi ini dibaca alif. Nah, dengan tulisan Latinnya seperti ini, alif, memakai huruf f. Jadi dibacanya bukan alif, tapi alif, alif, alif. Nah, begitu. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf, nah ini dibaca ba, huruf ba. Huruf ba dibaca melalui bibir, ba, ba, ba. Nah. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ta. Huruf ba titiknya satu di bawah, sementara huruf ta titiknya 2 di atas. Seperti orang yang lagi tersenyum, bibirnya sedang tersenyum. Huruf ta. Huruf ta adalah titiknya 2 di atas. Dibaca huruf ta. Nah, begitu. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf sa.
huruf sa. Huruf sa diucapkan dengan ujung lidah menempel di ujung gigi bagian atas, yaitu sa dengan mengeluarkan bunyi berdesis sa, sa, sa. Nah, tulisannya adalah huruf T, S, dan A. Dibacanya bukan tesa, bukan, tapi sa. Dibacanya sa. Nah, kemudian huruf selanjutnya adalah huruf apa? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Huruf apa namanya? Huruf jim. Ini bukan huruf ja, tapi huruf jim. Jim dibacanya jim. Nah, ini adalah huruf jim. Kemudian setelah huruf jim yaitu huruf H. Ya, huruf H. Kalau huruf jim memakai titik di tengah ataupun di bawah, ya. Di tengah, kalau dilihat dalam satu huruf terpisah begini, titiknya seperti di tengah. Tapi kalau nanti dirangkai, titiknya di bawah. Nah, kalau huruf H, ini huruf H tidak ada titik sama sekali. Nah, dan dibacanya bukan H, tapi H. H dengan ada suara apa namanya, seperti kalau orang Sunda bilang ngaheos begitu ya. Nah, apa ya ngaheos bahasa Indonesianya itu? Nah, seperti itu. Jadi bahasanya seperti mengatakan apa namanya, tidak disamakan dengan huruf H yang huruf H besar, tapi ini istilahnya huruf H kecil. Jadi membacanya H, H gitu, H. Ada udara keluar dari tenggorokan. Kemudian yang ketiga, maaf, ini huruf H ditulisnya seperti ini. Kemudian huruf yang ketiga dengan satu titik di atas yaitu huruf H. H keluar suaranya dari tenggorokan ataupun halak istilahnya, maka dibaca H. Tulisannya adalah seperti ini. Kap, maaf, K, H, A. Dibaca H. H. Selanjutnya adalah nah, setelah huruf H yaitu huruf dal. Huruf dal tulisannya dal. Nah, ini dibaca huruf dal ya. Huruf dal. Nah, huruf dal ini biasa tidak ada apa namanya variasi dalam lidah kita, tetapi cukup dal. Biasa dibaca dal, dal, dal. Nah, setelah dal kemudian ada huruf yang sama bentuknya tapi memakai titik satu di atas. Ini namanya huruf za. Huruf za. Za. Jadi membacanya juga za, za, za. Atau zal, bisa disebut za ataupun zal ya, zal. Kalau boleh dibaca zal ataupun za. Kalau yang ini dal biasa, kalau yang ini zal, zal, zal. Nah, itu. Ada suara berdesis dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi dan ada suara berdesis. Jadi zal, zal. Nah, baik, setelah itu kemudian huruf ro. Ro. Nah, ini dibaca ro. Nah, setelah ro kemudian ada hurufnya sama tapi memakai titik di atas. Namanya huruf zai. Zai. Zai memakai huruf Z, bukan huruf J tetapi huruf Z, karena memang bunyinya menjadi zai, zai, zai. Nah, seperti itu. Kemudian setelah huruf zai yaitu huruf ada giginya 3,
tanpa titik, ini namanya huruf sin. Sin. Huruf sin, ya. Bukan huruf sa, tapi huruf sin. Ini namanya huruf sin. Kemudian ada juga bergigi 3, bertitik 3 di atas. Ini namanya huruf sya. Huruf sya ataupun bisa disebut huruf shin. Kalau tadi sin biasa, kalau ini dibaca shin. Makanya penulisannya pun pakai y. Shin, shin. Kalau tadi ini sin biasa, kalau ini shin. Ada suara berdesis, shin. Nah, kemudian setelah sin ada huruf seperti ini. Nah, ini namanya huruf, siapa yang tahu? Iya, betul, huruf shad. Shad. Ini namanya huruf shad. Ya, huruf shad. Kemudian setelah huruf shad ada yang bentuk hurufnya sama tapi ada titik 1 di atas. Ini namanya huruf dad. Dad, ya, kalau ejaannya seperti ini. Dad, D-H-A-D. D-H-A-D, dad. Nah, ini huruf dad. Setelah huruf dad, maka kita akan menemukan huruf selanjutnya, yaitu huruf, nah, ini namanya huruf to. To. Tulisannya THA, dibaca to. Jadi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi, kemudian seperti dipantulkan. To. To. Membacanya jadi to. Hurufnya namanya huruf to. Nah, setelah huruf to, kita juga akan menemukan huruf yang seperti huruf to, tapi ada titik di atas. Titiknya cukup 1 saja, yaitu namanya huruf zo. Zo, huruf zo. Tulisannya adalah seperti ini. Nah, tulisannya adalah huruf zo, seperti kata zolim, zolim, ya. Nah, huruf zo. Nah, ini dibacanya huruf zo. Kemudian ada juga huruf ini adalah huruf yang tidak ada titik, tidak ada titik di atas ataupun di bawah. Ini namanya huruf ain. Maaf, tulisannya ain. Nah, bukan huruf A, bukan, tapi huruf ain, bukan huruf A, huruf ain. Nah, kemudian ada yang sama bentuknya, tetapi ada titik 1 di atas, namanya adalah huruf gen. Nah, huruf gen, gen, tulisannya adalah G-H-I-N. Dibacanya gen, gen, keluar dari tenggorokan, gin, ya, bukan huruf go tapi huruf gin. Nah, kemudian setelah gin ada huruf, nah, ini namanya huruf fa dengan f, ya, bukan dengan p tapi dengan f, jadi dibacanya fa, fa. Nah, dibacanya fa. Selanjutnya ada huruf yang sama bentuknya tapi titiknya 2 di atas. Kalau fa titiknya 1 di atas, kalau ini titiknya 2 di atas. Nah, maka ini namanya huruf qaf. Qaf. Huruf qaf. Nah, namanya huruf qaf, ya. Nah, setelah huruf qaf, kita juga menemukan huruf yang seperti huruf lam, tetapi di tengahnya ada hamzah. Ini namanya huruf kaf.
Nah, bukan K ya, tapi kaf. Bukan huruf K, tapi huruf kaf. Nah, ya, setelah itu ada juga huruf yang seperti kail ya, atau apa ya, sapertos usep gitu ya. Nah, ini namanya huruf lam. Tulisannya LAM, biasa ya dibaca lam. Baik teman semuanya, selanjutnya karena papan tulisnya kurang, nanti Pak Ade menjelaskan ke atas saja ya. Ke atas, ini dihapus dulu ya. Kita tuliskan ke atas setelah huruf lam ini, kemudian ada huruf yang seperti ini. Nah, ini namanya huruf mim. Hati-hati, bukan huruf ma, bukan, tapi huruf mim. Namanya huruf mim. Setelah mim kemudian ada juga yang seperti ba, yang tadi seperti ba, tapi kalau ba titiknya di bawah satu. Kemudian ini kita menemukan huruf yang seperti ba, tapi titiknya satu di atas. Nah, ini yang disebut dengan huruf nun. Huruf nun. Kemudian setelah itu ada juga huruf seperti ini. Namanya huruf waw. Nah, huruf waw. Kemudian setelah waw ada huruf seperti ini. Namanya huruf H. Nah, hati-hati tertukar dengan huruf H yang ini. Nah, hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf H yang ini. Istilahnya dalam pelajaran membaca dalam Iqra juga disebut bahwa biasa ini disebut huruf H kecil. Kalau ini H besar istilahnya. Jadi ini membacanya sekali lagi, tadi membacanya adalah H. H, ada suara udara keluar dari tenggorokan. Nah, kemudian kalau ini dibacanya H, 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 agak tebal begitu ya. Nah, jangan tertukar antara H yang ini dengan H yang ini. Ini biasa disebut H besar, ini disebut H kecil. Kemudian ada juga huruf yang seperti ini. Nah, seperti huruf ain tadi, mana huruf ain tapi tidak sampai ke bawah gitu kan, tapi tidak sampai ke bawah. Ini namanya adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini fungsinya hampir sama dengan huruf alif. Dan yang terakhir, yang ke-29, ada yang seperti apa ini, angsa ya, seperti bentuk angsa tapi ada titik 2 di bawah. Ini namanya huruf ya. Nah, teman-teman, baik, tadi di awal Pak Ade juga menjelaskan, di samping kita mengenal huruf hijaiyah, juga kita akan mengenal harokat. Harokat dalam tulisan Arab itu diantaranya ada yang namanya patah atau fathah ya. Nah, fathah itu adalah alif yang miring di atas huruf. Nah, seperti ini. Ini namanya harokat fathah. Ya. Nah, fathah. Kemudian ada yang di alif miring di bawah, seperti huruf alif tapi miring di bawah huruf, namanya kasroh. Namanya kasroh. Dan kemudian ada juga harokat yang seperti huruf wawu tetapi di atas. Nah, ini namanya domah. Tulisannya begini, domah. Nah, pakai H ya, DH. Jadi dibaca domah. Nah, kemudian kadang kita menemukan tanda bulat di atas seperti ini atau begini. Nah, cukup segitu ya, sepotong. Itu sama saja.
ini namanya sukun. Sukun. Ingat, ini bukan sukun buah ya, buah sukun. Tapi ini sukun dalam harokat bahasa Arab. Ya, baik, atau tulisan Arab. Baik teman-teman semuanya, patah, kasroh, domah, dan sukun merupakan harokat dalam tulisan huruf Arab. Kita lihat contoh ke huruf-huruf hijaiyah ini. Di huruf hijaiyah ini, tadi Pak Ade menuliskan sebuah huruf yang berdiri tegak, namanya alif. Sekali lagi, ini bukan A, tapi alif. Nah, kalau huruf alif ini kemudian diberi harokat di atas, baru ini dibaca A. Ya. Kalau diberi harokat di atas, baru dibaca A. Kalau di bawah, baru dibaca I. Nah, dan kalau di atas bentuknya seperti huruf wawu kecil, maka ini dibaca U. Nah, jadi kalau tulisannya begini, misalkan, kalau tulisannya begini, maka dibaca A, I, U. A, I, U. Nah, jadi kalau tidak ada apa-apanya, di sini kosong, maka dibaca alif. Pun demikian, selanjutnya ini dibaca ba, ini dibaca ta, ini dibaca sa. Kemudian yang jim jadi dibaca ja, yang ha tetap dibacanya ha, yang ho juga tetap dibacanya ho, yang dal jadi dibaca da, ya, yang dal jadi dibaca da, yang za jadi dibaca za. Kemudian yang ro tetap dibacanya ro, yang zai dibaca za, bukan zai ya. Kalau sudah pakai harokat bukan zai tapi za. Kemudian yang sin ini dibaca sa, jadi sa. Kemudian yang shin besar ini dibaca sya begitu. Nah, yang shod jadi setelah diberi harokat maka dibaca so, dan dod setelah setelah diberi harokat maka yang dod ini jadi dibaca do, dan to ini setelah diberi harokat patah tetap dibaca to, dan zo sama tetap dibaca zo. Nah, ini ain ketika diberi harokat jangan dibaca ain, tapi jadi a, bukan ain lagi karena sudah diberi harokat, jadi a. Dan kemudian gin ini huruf gin ketika diberi harokat patah maka dibaca go, bukan gin lagi tapi go, ya. Dan ini fa ketika diberi harokat patah tetap fa. Nah, kof kalau diberi harokat patah bukan kop dibacanya tapi jadi ko, ya. Nah, kap
juga sama. Kaf ketika diberi harokat patah, maka ini dibaca jadi ka, bukan kaf lagi tapi ka. Dan lam ketika dibaca ketika diberi harokat patah, maka dibacanya bukan lam tapi la. Nah, ini selanjutnya mim juga sama, ketika diberi ketika diberi harokat patah, maka bukan dibaca mim tapi dibaca ma. Dan nun ini juga sama, ketika diberi harokat patah bukan dibaca nun tapi dibaca na. Dan wau ketika diberi harokat patah bukan dibaca wau tapi dibacanya jadi wa. Nah, dan ha kalau diberi harokat patah tetap dibacanya jadi ha. Dan hamzah, ini hamzah kalau diberi harokat patah bukan dibaca hamzah tapi dibacanya jadi a seperti alif tadi, karena hamzah adalah sama dengan alif. Ya, jadi hamzah ketika diberi harokat di atas maka dibaca jadi a, dan ya ketika diberi harokat di atas maka namanya jadi dibacanya ya. Nah, teman-teman semua, teman-teman harus menghafalkan huruf-huruf ini ya. Karena kan kita sering juga sambil bernyanyi menghafalkan huruf-huruf hijaiyah ini. Abata sajahaho jazang rajas min shin shon watozo agofako kalamana wahaya. Nah, gitu kan, sering teman-teman menghafal itu ketika di RA ataupun di TK dulu. Nah, inilah teman-teman yang namanya huruf hijaiyah. Sekali lagi, huruf hijaiyah adalah huruf yang ada dalam tulisan Arab dan ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ditulis dengan huruf Arab. Di samping huruf hijaiyah ada juga yang namanya harokat. Harokat ada yang namanya fathah, ada yang kasroh, ada yang domah, ada yang sukun. Jika di atas maka namanya fathah, jika di bawah namanya kasroh, jika seperti huruf waw kecil di atas namanya domah, jika seperti lingkaran kecil ataupun nol kecil di atas namanya sukun. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk tugas berikutnya adalah tugas teman-teman di rumah. Silahkan teman-teman tuliskan ya, huruf-huruf hijaiyah ini beserta dengan tulisan Latinnya. Sekali lagi, silahkan teman-teman tuliskan huruf-huruf hijaiyah ini beserta tulisan Latinnya. Paham semuanya? Insya Allah paham. Dan ini Pak Ade akan hapus ya, Pak Ade akan hapus. Ini tugasnya adalah tuliskan semua huruf hijaiyah dengan Latinnya. Ingat, huruf hijaiyah ada 29. Harus ada 29 ya. Harus ada 29. Kiranya untuk tugas hari ini cukup sekian dulu teman-teman. Silahkan videonya disimak baik-baik dan dengan teliti supaya teman-teman bisa memahami cara pelafalan dan penulisan huruf-huruf hijaiyah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ade bisa dipahami, dan mohon maaf bila ada kesalahan.
Dan sekian dulu dari Pak Ade, selamat berkegiatan dan ditutup dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.